Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Laila, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 yang diampu oleh Bapak Zainal Mutakin MPDI. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Untuk poin yang pertama yaitu sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia barat bukanlah karena peranan agama, tetapi semata-mata karena jiwa ilmiah mereka yang terlepas dari agama-agama mereka. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengantarkan mereka kepada tingkat peradaban yang paling tinggi di muka bumi ini. Namun bersamaan dengan itu, kehancuran moral manusia terjadi di mana-mana. Hal ini terjadi akibat pemisahan antara ilmu pengetahuan dari moral agama. Dalam Islam, Islam tidak pernah memisahkan antara ilmu pengetahuan, iman, dan amal soleh. Hal ini dapat dilihat dari wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk belajar dari kata Iqra. Dari kata tersebut dapat dipahami bahwa integrasi dan kesatuan antara ilmu pengetahuan, iman, dan amal soleh merupakan ajaran Islam yang sangat fundamental. Dalam kaitannya dengan integrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam dapat dilihat dari redaksi ayat selanjutnya, yaitu Bismi Rabbika, artinya dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, artinya perintah membaca, menelaah, meneliti, menghimpun, dan sebagainya harus dikaitkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui syariah-syariah yang diturunkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terpisah dari nilai-nilai agama akan condong mengarah kepada pemenuhan nafsu manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Namun sebaliknya, jika mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam akan menghasilkan peradaban tinggi yang bermanfaat serta dapat mengangkat harkat martabat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Poin yang kedua yaitu paradigma ilmu tidak bebas nilai. Nah, paradigma ilmu tidak bebas nilai ini memandang bahwa ilmu harus selalu terkait dengan nilai dan dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pengembangan dan penerapan ilmu tentunya tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial, religi, ekologi, dan sebagainya. Golongan yang menganut pandangan ilmu tidak bebas nilai ini berpendapat bahwa yang pertama, ilmu secara faktual telah dipergunakan oleh manusia, yang kedua, ilmu telah berkembang dengan pesat, dan yang ketiga, ilmu telah berkembang dengan sedemikian rupa. Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu secara moral harus ditujukan untuk kebaikan umat manusia, tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat manusia. Tanpa adanya landasan moral, para ilmuwan akan mudah sekali tergelincir ketika melakukan tindakan-tindakan ilmiah yang menjauhkan manusia dari sifat kemanusiaannya. Nah, itulah paradigma ilmu tidak bebas nilai. Poin yang selanjutnya yaitu paradigma ilmu bebas nilai. Nah, paradigma ilmu bebas nilai ini menyerukan bahwa ilmu itu bersifat otonom yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai apapun. Artinya, segala kegiatan ilmiah harus didasarkan pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan dari faktor-faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam hal ini, ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakan pengetahuan tersebut. Apakah akan digunakan ke dalam hal yang bermanfaat atau sebaliknya. Misalnya, eksplorasi alam tanpa batas bisa jadi dibenarkan untuk kepentingan ilmu itu sendiri. Setidaknya ada problem nilai ekologi di dalam ilmu tersebut. Tetapi, ilmu-ilmu bebas nilai demi kepentingan ilmu itu sendiri mengesampingkan kepentingan-kepentingan ekologi karena dianggapnya akan menghambat kemajuan dan perkembangan ilmu tersebut. Jadi, di dalam paradigma ilmu bebas nilai tidak dikenai hukum boleh dan tidak boleh, baik dan tidak baik, manfaat dan madarat, seperti itu.
Poin selanjutnya yaitu perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Dalam menghadapi masalah teknologi beserta kemungkinan penerapannya yang ke arah negatif, maka diperlukan landasan akhlak Islami seperti nilai-nilai keimanan, amal soleh, dan sikap saling mengingatkan. Setidaknya antar sesama manusia, kita harus saling mengingatkan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dengan demikian, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diarahkan kepada arah yang lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ada beberapa akhlak Islami dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu diantaranya yang pertama menghadirkan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersikap jujur, bersikap tawadu, tidak menyembunyikan ilmu yang dimilikinya, serta mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Akhlak Islami menduduki posisi yang amat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini ditujukan untuk memelihara ilmu pengetahuan supaya tidak menjadi penyebab bencana dan malapetaka bagi manusia, serta menghindari kerusakan alam semesta. Tanpa adanya landasan akhlak Islami, maka ilmu pengetahuan rentan menjadi alat untuk memuaskan hawa nafsu manusia yang menguasainya. Nah, itulah beberapa di antaranya akhlak Islami dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keimanan dan diterapkan dengan amal soleh akan menghasilkan peradaban tinggi yang bermanfaat serta mampu mengangkat harkat martabat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ilmu itu merupakan suatu elemen penting bagi kehidupan yang sangat urgen bagi manusia. Paradigma ilmu tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu harus selalu terikat dengan nilai dan dikembangkan dengan mempertimbangkan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sedangkan paradigma ilmu bebas nilai menyerukan bahwa ilmu itu bersifat otonom yang tidak terkait dengan nilai apapun. Ada beberapa akhlak Islami dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah tadi disebutkan. Hal ini ditujukan untuk memelihara ilmu pengetahuan supaya tidak menjadi penyebab bencana dan malapetaka bagi manusia serta kerusakan alam semesta. Berdasarkan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penting pula untuk menjadikan akidah dan syariah sebagai landasan dalam pengembangannya. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.